Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Oktaviana Budiman. Saya mahasiswa aktif Unika Sugio Pranoto, jurusan Akuntansi Sistem Informasi Angkatan 2021 dengan NIM 21G40013. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Teologi Moral. Yang pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Dalam agama saya sendiri, yaitu agama Kristen, diajarkan untuk selalu menjalin hubungan baik dengan Tuhan, agar iman kita itu selalu bertumbuh dan tidak mati. Cara menjalin hubungan dengan Tuhan, menurut saya adalah pertama dengan beribadah, dan yang kedua selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Beribadah sendiri bukan hanya datang ke gereja setiap hari Minggu, tapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita harus dapat menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Allah, supaya nama Allah selalu dimuliakan melalui hidup kita. Selain itu juga agar orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kasih dari Yesus Kristus melalui hidup kita. Selain itu Tuhan juga telah mengajarkan kita pedoman berdoa, yaitu ada dalam doa Bapa Kami yang dimulai dengan pengakuan pada Tuhan, ucapan syukur, permohonan, dan pengakuan dosa. Doa sangat penting bagi hidup kita. Dalam Ibrani 4 ayat 16 tertulis, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Melalui ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan berdoa kita dapat memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia-Nya. Kemudian soal yang kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Terkadang manusia itu menggunakan akal pikirannya sendiri untuk memahami maksud dari firman Tuhan, dan pada akhirnya malah mendapat tafsiran-tafsiran yang salah. Jika manusia itu selalu berpikir menggunakan kemampuannya sendiri tanpa meminta hikmat daripada Tuhan, akan menyebabkan kekacauan. Misalnya di umat Kristen itu kadang menggunakan ayat 1 Timotius 5 ayat 23 sebagai pembenaran atas perbuatan mabuk-mabukan. Yang tertulis sendiri dalam 1 Timotius 5 ayat 23 itu, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya, dalam ayat tersebut memang tertulis bahwa anggur baik untuk kesehatan, baik untuk pencernaan. Namun Tuhan sendiri tidak mengizinkan kita untuk mabuk-mabukan, karena dalam 1 Korintus 6 ayat 10 dijelaskan bahwa pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, dalam memahami firman itu kita harus memerlukan hikmat yang dari Tuhan supaya tidak menekan penafsiran yang salah. Kemudian untuk soal yang ketiga, apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik? Kalau bisa, berikan contohnya. Menurut saya pribadi, agama tentu saja bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik. Seperti contohnya pada kesaksian pendeta Raditya Oloan. Beliau ini dulunya adalah seorang yang terseret dalam kehidupan pergaulan bebas. Dia adalah seorang DJ, bandar narkoba, melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Namun akhirnya dia bertobat karena dia bisa melihat kasih Kristus itu ada dalam papahnya. Papahnya masih mau menerima dia walaupun dia sudah melakukan banyak dosa sebelum dewasa itu. Dia waktu masih SMP, SMA itu juga udah banyak banget masalah yang dia perbuat, tapi papanya tetap selalu nerima, tetap selalu ngasih dia seperti anaknya sendiri tanpa makan buatan jahat gitu loh. Sampai Raditya Oloan ini merasakan kasih Kristus melalui papahnya. Oleh karena itu, lama-kelamaan Raditya Oloan mulai mengenal Yesus Kristus dan mulai memperbaiki hidupnya ke jalan yang benar. Dari itu, menurut kesaksian itu, saya percaya bahwa melalui agama dapat merubah orang
yang tidak baik menjadi lebih baik. Kemudian untuk soal yang terakhir, dalam video reaction tersebut jelaskan juga pentingnya manusia berkomitmen untuk menjaga kehidupan dan kelestarian alam seperti yang dijelaskan di jurnal William Aris tadi. Oke, menurut jurnal William Aris, kita harus menjaga kehidupan dan kelestarian alam agar anak dan cucu kita itu tetap dapat merasakan manfaat dan keindahan dari alam dan juga dari alam. Terus jika manusia itu terus-menerus melakukan bersifat serakah dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, maka anak dan cucu tidak akan dapat merasakan manfaat dan keindahan dari alam yang kita rasakan saat ini. Bahkan mungkin kedepannya akan terjadi beberapa dampak-dampak negatif seperti ada pemanasan global, banyak hewan-hewan yang punah, tidak stabilnya ekosistem, terus terjadi bencana alam di mana-mana, dan masih banyak lagi. Karena itu kita sebagai manusia itu harus berkomitmen untuk selalu menjaga kehidupan dan kelestarian alam demi kelangsungan hidup kita sendiri, lingkungan, dan orang lain. Oke, sekian tadi saya sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan untuk teologi moral. Sebelum saya mengakhiri videonya, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Kristiani, untuk agama lain mohon penyertaannya. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini sehingga kami dapat mempelajari tentang kemanusiaan dan agama, kemudian tentang komitmen manusia untuk menjaga lingkungan dan kehidupan. Ajarkan kami semua ini Tuhan agar dapat lebih peduli, lebih mengutamakan Engkau, lebih dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kalau sebentar kami akan mengakhiri saat ini dan beraktivitas lainnya, Tuhan Engkau yang akan menyertai tiap-tiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Sekian video dari saya. Terima kasih.